Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 2B, subtema 4 tentang bermain di tempat wisata. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mana buktinya? Ini buktinya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut baca doa. Oke teman-teman, untuk hari ini kita belajar matematika. Nah, pada pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan 1. Bilangan 1. Nih, Mr. Kus punya banyak pensil. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa pensil? 6 pensil. 6 dibagi 1 sama dengan berapa? Ayo. Ada yang tahu? 6 dibagi 1 adalah, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi 6 dibagi 1. Berarti dikurangin 1. Masih ada 5. 5 dikurangin 1 lagi. Masih ada 4 dikurangin 1. Masih ada 3 dikurangin 1. Masih ada 2 dikurangin 1. Masih ada 1 kurangin 1. Habis 0 ya. Jadi pembagian adalah pengurangan berulang yang hasilnya 0. Nah, ini udah 0. Jadi kita hitung hasilnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dibagi 1 adalah 6. Karena mengurangnya tadi sebanyak 6 kali. Jadi 6 dibagi 1 adalah 6. Di pembagian bilangan yang kalau dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah pembagian bilangan yang sama. Contohnya 6. Ini kan tadi 6. 6 dibagi 6 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ya, hasilnya adalah 1. Dari mana 1? Ayo. 6 dibagi 6. Berarti Mr. Gus punya 6 pensil. Terus dikurangin 6 juga. Jadinya habis 0. Dan pengurangannya cuma 1 kali. Jadi hasilnya 1. 6 dibagi 6 adalah 1. Jadi kalau bilangan apapun itu, kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Contohnya 1000 dibagi 1000 ada berapa? 1. Iya, bagus. Kalau 1.000.000 dibagi 1.000.000 ada berapa? 1 juga. Keren. Selanjutnya kita akan belajar menentukan hasil pembagian 3 bilangan berturut-turut. Nah, contohnya Mr. Kus mempunyai 12 pensil. Nah, 12 pensil ini akan diletakkan ke dalam 2 box atau 2 wadah. Dan kemudian setiap wadah nanti akan dibagikan kepada 2 orang anak, yaitu Adam dan Hawa. Jadi Mr. Gus punya 12, nanti dibagi 2 box. Nah,
salah satu box itu nanti akan dibagi kepada Adam dan Hawa sama rata. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu berarti pensil yang 12 ini kita bagi menjadi 2. Kalau berarti berapa coba? 1 dikurangin 2 masih ada 10. Kurangin 2 lagi masih ada 8. Kurangin 2 lagi masih ada 6. Kurangin 2 lagi masih ada 4. Kurangin 2 lagi masih ada 2. 2 dikurangin 2 0. Nah, berapa kali tadi nguranginya? 1 2 3 4 5 6. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi setiap box berisi 6 pensil. Nah, kita fokus kepada box yang satu. Nah, yang satunya kita simpan di sini. Oke. Nah, box yang satu ini akan dibagikan kepada Adam dan Hawa sama rata. Berarti dibagi 2 anak. Nah, berarti 6 dibagi 2. Kalau dibagi berarti dikurangin 2 ya. 6 dikurangi 2 ada 4. 1 kali. 4 dikurangi 2 ada 2. 2 kali. 2 dikurangi 2 0. Jadi 3 kali. Berarti menguranginya sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, jadi Adam mendapat 3 pensil dan Hawa juga mendapat 3 pensil. Oke, selanjutnya kita belajar PKN. Nah, dalam PKN kali ini kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Jadi apa saja yang boleh dilakukan di tempat wisata? Ayo teman-teman coba, kalau di tempat wisata yang dilakukan apa? Yang pertama berarti menjaga kebersihan. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ya, kalau perempuan, putri berarti memakai jilbab atau kerudung. Kalau yang laki-laki sopan, jadi tetap memakai celana panjang, pakai kaos juga boleh, tapi tetap sopan. Terus yang ketiga, aturannya apa kalau di tempat umum? Tidak mencoret-coret tempat umum. Yang keempat, kalau misalkan di kebun binatang berarti tidak memberi makan sembarangan. Berarti tidak masuk ke dalam kandang. Kalau masuk kandang singa bahaya. Jadi nggak boleh sembarangan masuk. Yang kelima apa? Antri, ya, budayakan antri kalau membeli tiket atau masuk harus antri. Oke. Begitu peraturan yang ada di tempat wisata. Dan terakhir, tidak boleh mengganggu pengunjung lain atau ada orang lain kita ganggu, kita dorong, kita usilin, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus tetap sopan kepada orang lain walaupun tidak kita kenal. Dengan petugas juga harus tetap sopan. Oke, selanjutnya apa manfaatnya kalau kita menaati aturan yang ada di tempat wisata? Apa coba teman-teman? Kalau kita menaati aturan yang ada di tempat wisata, insya Allah wisata kita atau liburan kita akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada gangguan. Kalau misalkan kita mengganggu orang lain, ya orang lain pasti gantian ganggu kita karena merasa tidak nyaman. Jadi sebisa mungkin kita tetap sopan kepada orang lain, berkatanya juga yang bagus-bagus. Jadi liburan kita tidak terganggu. Oke teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang
tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital ya. Kalau di buku paket ada pada halaman 88. Tematik 2B ya teman-teman, jangan lupa. Kalau 2A pasti beda ya. Jadi untuk yang pertama adalah tanda koma. Tanda koma itu berfungsi atau berguna untuk memisahkan. Nih, contohnya ada bola, ada jeruk. Itu kan kalau misalkan contoh benda padat, ada bola, jeruk, terus apa lagi? Botol minum. Ya. Jadi untuk memisahkan. Dan yang kedua untuk memisahkan kalimat setara atau yang sama. Nih contohnya, adik membeli makanan tetapi hujan. Nah itu contohnya. Adik membeli makanan, koma, tetapi hujan. Itu adalah contoh tanda koma. Nah selanjutnya adalah tanda titik. Tik ya, tanda titik. Nah tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi kalau kalimatnya udah selesai, sebaiknya diakhiri tanda titik ya. Nah, selanjutnya adalah tanda titik digunakan untuk menuliskan tanda pada uang. Nah, biasanya kalau setelah 1000 baru dikasih titik. Nah, contohnya 2000.500 itu sebagai tanda kalau oh ternyata di belakang koma itu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah biasanya setelah ribuan beri tanda titik ya biar membedakan dan membacanya lebih mudah. Nah, misalkan 23.000 titik 525. Jadi lebih gampang. Begitu. Ya, untuk tanda titik dan koma. Selanjutnya adalah huruf kapital itu digunakan pada saat di awal kalimat. Kedua, nama orang. Ketiga, nama hari. Terus nama bulan, nama tempat, nih kota, misalnya kota Bandung ditulisnya juga besar. Kalau orang juga, misalkan Adam, berarti A-nya besar, walaupun dia di tengah kalimat. Misalkan nih contohnya, mari kita belajar bersama Adam, walaupun dia di belakang tetap A-nya besar. Terakhir kita belajar tentang SBDP. SBDP masih seperti kemarin, yaitu belajar tentang benda yang dapat digunakan untuk seni tapi dengan bahan alam. Contohnya kemarin daun, biji-bijian, terus kulit telur juga bisa, ranting. Biji-bijian tuh banyak banget. Kemarin teman-teman sudah melakukannya dan digunakan untuk membuat kolase. Hasilnya keren. Demikian penjelasan dari Mr. Kus. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Nah, walaupun tidak dimasukkan ke e-learning, tapi teman-teman tetap mengerjakan buku tematik 2B ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.